Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai seisme. Seisme, pengertiannya adalah seisme atau gempa bumi, ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau kerak bumi. Getaran tersebut adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan lempeng bumi. Istilah dalam seisme. Jadi dalam seisme ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih lanjut. Yang pertama ada hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat gempa yang berada di dalam bumi. Jadi pusat gempa yang ada di dalam bumi. Kemudian epicentrum. Epicentrum adalah pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Jadi bedanya adalah hipo berada di dalam, epicentrum berada di permukaan bumi. Kemudian isosesta, garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki kekuatan gempa yang sama. Jadi kita akan mengklasifikasikan daerah mana saja yang memiliki kekuatan gempa yang sama, yaitu disebut dengan isosesta. Kemudian ada homosesta, yaitu garis khayal yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang mencatat getaran gempa bumi pertama kali dalam waktu yang bersamaan. Jadi gempa pertama dalam waktu yang sama itu disebut homosesta. Nah, perhatikan gambar berikut. Epicentrum ada bagian atas bumi, yaitu pusat gempa yang ada di permukaan bumi. Kemudian hipocentrum yaitu pusat gempa yang berada di dalam bumi, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kemudian, klasifikasi gempa bumi. Ada beberapa klasifikasi. Ada yang berdasarkan penyebabnya, berdasarkan bentuk epicentrum, berdasarkan kedalaman hipocentrum, berdasarkan jarak epicentrum, dan berdasarkan letak pusat gempa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah gempa bumi runtuhan atau fault earthquake. Gempa ini terjadi karena adanya runtuhan batu-batu raksasa di gunung atau di gua-gua. Jadi intinya ada runtuhan bebatuan, biasanya juga bisa terjadi di daerah penambangan. Kemudian ada gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Gempa ini terjadi karena aktivitas gunung api atau aktivitas vulkanik. Kemudian, masih seputar berdasarkan penyebabnya, ada gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Gempa ini terjadi akibat proses tektonik. Kemudian, gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini terjadi karena adanya tumbukan meteor atau tumbukan asteroid yang jatuh ke bumi. Selanjutnya, berdasarkan bentuk epicentrumnya, ada gempa linier. Gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis memanjang. Gempa tektonik merupakan gempa linier, jadi gempa tektonik adalah gempa linier. Salah satu akibat dari tektonisme adalah patahan. Kemudian ada gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik, biasanya terjadi saat gunung api akan erupsi atau adanya aktivitas vulkanik. Klasifikasi selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman hipocentrum. Gempa bumi dalam hipocentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Masih ingat seputar hipocentrum? Hipocentrum adalah pusat gempa yang berada pada dalam bumi. Jadi, gempa bumi dalam hipocentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Kemudian ada gempa bumi menengah, yaitu hipocentrumnya berada pada 100 km hingga 300 km di bawah permukaan bumi. Biasanya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Selanjutnya ada gempa bumi dangkal. Hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Nah, ini biasanya gempa bumi dangkal yang menyebabkan banyak kerusakan yang besar. Oke, berdasarkan jarak epicentrumnya. Epicentrum adalah pusat gempa yang berada pada atas permukaan bumi, yaitu gempa setempat berjarak kurang dari 10.000 km, gempa jauh berjarak 10.000 km, dan gempa jauh sekali berjarak lebih dari 10.000 km. Kemudian berdasarkan letak pusat gempanya, ada gempa laut, yaitu letak epicentrumnya atau pusat gempanya terletak di dasar laut. Sebagai contohnya pada gambar di bawah ini adalah gempa yang terjadi di selatan Pulau Jawa, yaitu berada di dasar laut. Kemudian gempa darat, letak epicentrumnya atau pusat gempanya terletak di daratan. Contohnya ada pada gambar berikut, yaitu gempa pada Pulau Sulawesi yang berada pada daratan epicentrumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang gempa.
Gelombang gempa adalah gerakan bebatuan yang menyebabkan getaran disebut gelombang seismik. Nah, gelombang seismik bergerak sangat cepat ke segala arah dari pusat gempa. Gelombang paling kuat terjadi pada titik hipocentrum yang ada di permukaan bumi. Jadi intinya, semakin jauh dari pusat, gelombang seismik akan semakin lemah, dan semakin dekat, maka gelombang seismik akan semakin kuat. Dan ada klasifikasinya, yaitu gelombang longitudinal atau gelombang primer, transversal atau gelombang sekunder, dan panjang atau gelombang permukaan. Gelombang primer adalah gelombang yang tercatat pertama kali oleh seismograf, yaitu gempa pertama kali terjadi. Ketika ada gempa terjadi, yaitu disebut sebagai gelombang primer, gelombang pertama. Kemudian ada gelombang sekunder, yaitu gelombang yang tercatat sebagai gelombang kedua oleh seismograf, yaitu gempa bumi kedua atau gempa susulan atau gelombang susulan, disebut sebagai gelombang sekunder. Selanjutnya adalah gelombang permukaan, yaitu gelombang yang merambat dari epicentrum menyebar ke segala arah di permukaan bumi. Jadi dari epicentrumnya kemudian menyebar. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung jarak pusat gempa. Maksudnya adalah seperti ini. Ada epicentrum yang ada di permukaan bumi dan ada hipocentrum yang ada di dalam bumi. Kita bisa mengetahui berapa jaraknya dengan cara rumus sebagai berikut ini, yaitu rumus Laska atau hukum Laska. Rumusnya adalah delta, kemudian ada gelombang sekunder dikurangi gelombang primer, kemudian dikurangi 1 menit dan dikalikan 1 megameter. 1 megameter di sini memiliki nilai 1000 km. Kita langsung coba ke contoh soalnya. Diketahui pada suatu tempat pencatatan gempa, waktu datangnya gelombang gempa primer adalah 14:51 menit 20 detik. Jadi tanda petik 1 dibaca menit, tanda petik 2 dibaca detik, dan gelombang sekundernya pada pukul 14:52 menit 32 detik. Berapakah jarak pusat gempa dari tempat tersebut? Jadi kita ada data gelombang sekunder dan gelombang primer. Kita olah dengan rumus yang tadi. Maka akan ditemukan gelombang sekunder dikurangi gelombang primer. Hasilnya adalah 1 menit 12 detik. Kemudian dikurangi 1 menit menjadi 12 detik. Dan dikalikan 1 megameter. Tapi di sini 12 detik harus diperkan 60 dijadikan menit. Jadi 12/60 kali 1000 km. Jadi hasilnya adalah 200 km. Jadi jarak pusat gempanya adalah 200 km. Sekian, terima kasih. Glory Geografi.